Evan Situmorang, seorang siswa SMP swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani masa orientasi siswa. Iya, Evan meninggal diduga akibat kelelahan setelah masa orientasi. Pihak sekolah menolak bahwa Evan meninggal akibat masa orientasi. Mereka menduga bahwa Evan meninggal akibat mengidap penyakit dalam. Meninggalnya Evan kini diselidiki oleh pihak Kemendikbud. Sebelumnya, Evan terjatuh di kamar mandi sekolah dan sempat dirawat di rumah. Evan kemudian meninggal sehari setelah ia terjatuh di kamar mandi. Jadi kami nggak bisa memberikan jawaban yang komprehensif, maka itu dan yang akhirnya jalan terlalu jauh. Saya udah ngomong kemarin ke gurunya, saya tidak komen ya Bu. Yang saya sesalin, kenapa cinta mengenal lingkungan itu terlalu jauh jalannya. Bisa kalau mengenal lingkungan itu di lokasi sekolah saja. Pemirsa, panitia pemilihan Tanwir Muhammadiyah telah selesai menghitung pengerucutan nama calon ketua umum Muhammadiyah dari 82 menjadi 39 calon. Sekretaris PWM Jawa Tengah Tafsir menyatakan mereka yang terpilih berasal dari kalangan intelektual dan ulama. Kalangan intelektual dicirikan dengan latar belakang dan aktivitasnya yang lebih banyak menggeluti dunia pendidikan atau kampus. Sementara figur ulama dicirikan dengan latar belakang dan aktivitas yang lebih banyak di lingkungan pesantren. 39 nama yang sudah dihitung secara accounting hingga dini hari tadi belum ditetapkan dan diumumkan resmi dalam sidang Tanwir. Penetapan itu akan dilakukan hari Minggu ini dan sidang Tanwir digelar sebagai forum tertinggi di bawah Muktamar untuk membahas jadwal acara dan agenda Muktamar. Sidang Pleno 1 Tanwir pemilihan calon tetap anggota PP Muhammadiyah 2015-2020. Dengan kesepakatan para pendahulu kita, the founding fathers, ke-33 di Jombang, Jawa Timur adalah menentukan Ketua Umum PBNU yang baru periode 2015-2020. Presiden Joko Widodo membuka muktamar hajatan 5 tahunan tersebut. Apa saja yang disampaikan Presiden kepada peserta muktamar NU? Saat ini untuk lebih lengkapnya kami telah bergabung bersama dengan rekan kami, ada Rifai Pamone dari Jombang, Jawa Timur. Rifai, apa saja hal penting yang disampaikan Presiden dalam sambutannya di muktamar NU? Dalam rangkaian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sekaligus membuka berlangsungnya Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang untuk Nahdlatul Ulama Zakiyah, Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal untuk seluruh muktamirin yang akan melakukan kongres ataupun sidang pleno di hari-hari berikutnya. Dalam upaya mencapai rekomendasi sesuai dengan tema yang diangkat oleh Nahdlatul Ulama di tahun ke-33 pelaksanaan muktamarnya, yaitu meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia dan juga Indonesia. Presiden berharap usai muktamar ini seluruh harapan dan tujuan dari Nahdlatul Ulama bisa dijuantahkan dalam perjalanan pembangunan bangsa, termasuk juga untuk memberikan sumbangsi yang tepat bagi peradaban dunia. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi besar untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadi Indonesia. Sejarah mencatat, sejak didikannya pada tahun 1926, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama turut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga dari berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi jika Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Dan ini menjadi bukti keteguhan sikap Nahdlatul Ulama dalam menjunjung semangat kebangsaan, menjunjung semangat menegakkan keindonesiaan, menjunjung semangat menghargai kebinekaan. Saya mengapresiasi tema besar yang dipilih Nahdlatul Ulama dalam muktamar kali ini, yakni meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Saya mendorong agar tema ini dimaknai secara positif, karena tema ini
menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan umat Islam Indonesia mempunyai posisi yang strategis, bukan hanya dalam membentuk peradaban bangsa, tetapi bisa menjadi inspirasi peradaban dunia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh rombongan Menteri Kabinet Kerja sudah meninggalkan arena Muktamar karena memang rangkaian seremonial dari pembukaan Muktamar ke-33 NU ini telah usai. Meski demikian masih akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda inti dari Muktamar ke-33 seperti halnya sidang pleno. Zakia. Ya, Rifail, kemudian bagaimana dengan mekanisme pemilihan ketua umum dari PBNU dalam Muktamar kali ini? Sidang pleno yang kami maksudkan tadi sebagai salah satu agenda inti dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan membicarakan sejumlah agenda utama, diantaranya adalah penentuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah ketua umum atau yang dikenal dengan istilah ketua tanfiziyah. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana Dewan Pembina dari pengurus besar Nahdlatul Ulama ini juga akan ditunjuk atau ditentukan dalam Muktamar ke-33. Dewan Pembina ini bisa disebut sebagai Rois Am. Dalam sistem pemilihannya akan menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, Zakia, karena dalam beberapa minggu terakhir sistem penunjukan atau yang dikenal dalam istilah Nahdlatul Ulama sebagai Ahwa atau Ahlul Halli wal Aqdi, yang merupakan sistem penunjukan secara langsung menggunakan sistem formatur atau musyawarah mufakat menentukan pemimpin dari Rois Am Nahdlatul Ulama akan dilakukan atau diserahkan kepada para ulama yang telah direkomendasikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai ulama sepuh yang sangat diimani atau diimami oleh seluruh muktamirin dan juga tentunya warga Nahdlatul Ulama atau yang dikenal sebagai Nahdiyin. Dalam beberapa kesempatan memang ada beberapa kelompok yang masih mempertanyakan terkait dengan pemberlakuan sistem Ahwa dalam Muktamar ke-33, namun hal tersebut masih akan dikembalikan kepada sidang pleno seperti halnya dalam sidang tata tertib yang rencananya akan dilakukan pada malam hari ini. Meski akan diprediksi alot dalam pembincangannya atau pembicaraan dalam sidang pleno terkait dengan tata tertib, termasuk di dalamnya pemilihan atau mekanisme dari penentuan ketua tanfiziyah dan juga Rois Am dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, namun seluruh muktamirin menyatakan bahwa sistem awas sedianya cukup baik, namun masih harus diperhatikan terkait dengan Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan tersangka, kita langsung saja bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Franciscus Menta serta Indar Mawan langsung dari Polda Metro Jaya. Erik, apakah pemeriksaan terhadap tersangka IM yang merupakan salah satu tersangka kasus suap dwelling time masih berlangsung? Silakan dengan laporan Anda. Ya Indri, tadi inisial IA itu tiba di Reskrimsus Polda Metro Jaya sekitar 1 jam yang lalu atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya tadi tersangka ini tidak memberikan sepatah kata dan langsung masuk ke ruang penyidikan yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan tadi juga Direktur Kriminal Umum Krisnamurti juga tadi sempat memberikan pernyataan kepada wartawan bahwa saat ini tersangka dengan inisial IA ini masih akan diperiksa selama 1 kali 24 jam dan nanti setelah itu baru akan dilakukan penahanan. Dan saat ini jumlahnya ada 4 tersangka yang memang sudah berada di Reskrimsus Polda Metro Jaya, diantaranya adalah Partogi Pangaribuan yang juga adalah Dirjen Perdagangan dari Kementerian Perdagangan, dan juga ada pekerja honorer yang diduga adalah anak buah dari Partogi. Sementara ada satu inisial ME yang adalah importir yang diduga melakukan suap kepada Partogi. Dan memang saat ini Indri dan pemirsa, bahwa tadi juga di Reskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan satu lagi tersangka, yaitu dengan inisial L yang tadi pagi itu dijemput paksa oleh Satgasus Polda Metro Jaya. Sehingga saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dari kasus suap dwelling time yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Sementara itu Indri dan pemirsa, bisa kita ketahui bahwa dwelling time ataupun bongkar muat yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk itu mempunyai 3 tahapan, yaitu
pre-custom clearance, custom clearance, dan post clearance. Dan memang saat ini pada pre-custom clearance lah yang memang saat ini memakan waktu cukup lama. Yang memang dari total 7 hari surat-surat izin yang diurus di pelabuhan itu 38% diantaranya itu lama memang berada di custom clearance, yaitu tahap penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas yang ada di pelabuhan Tanjung Priok. Dan Indri dan pemirsa, bisa kita ketahui untuk negara-negara berkembang itu bongkar muatnya itu hanya sekitar 1 hingga 2 hari saja. Bahkan di negara Dubai itu diperkirakan hanya 1 jam dari mulai kapal sandar ke pelabuhan dan barang dipindahkan ke truk dan mulai didistribusikan ke seluruh kota yang ada di Dubai. Dan memang ini menjadi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo, memang untuk roda pertumbuhan ekonomi di Jakarta khususnya itu memang 70% berada di pelabuhan Tanjung Priok. Dan apabila bongkar muat yang ada di pelabuhan selalu memakan waktu yang cukup lama, tentu ini juga berdampak bagi melambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya di Jakarta, Indri. Dan sementara itu bisa kita ketahui saat ini juga Polda Metro Jaya sedang memeriksa inisial IA yang juga tadi dijemput di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2E. Indri. Ya Erik, apakah Anda mempunyai informasi mengenai kemungkinan tersangka IA akan langsung ditahan? Ya Indri, memang tadi Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, tadi juga sempat memberikan pernyataan. Saat ini memang inisial IA masih diperiksa selama 1 kali 24 jam. Dan kemungkinan besoklah baru nanti inisial IA ini ditahan oleh Polda Metro Jaya karena memang saat ini Satgasus ataupun penyelidik dari Direskrimsus Polda Metro Jaya sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, dan salah satunya adalah bukti berupa barang bahwa inisial IA ini juga kerap kali mendapatkan suap dari inisial L yang memang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Demikian laporan kami langsung dari Polda Metro Jaya. Kita kembali ke studio, Indri. Terima kasih Erik, selamat bertugas kembali. Erik Himawan dan juru kamera Indarmawan serta Franciscus Menta melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kembali di Jurnal Siang, pemirsa, Nahdlatul Ulama akan segera berganti tampuk kepemimpinan pada Muktamar ke-33. Hingga saat ini sudah ada 4 nama yang disebut-sebut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 2015-2020. Ya, keempatnya dinilai memiliki kemampuan di bidang masing-masing yang akan memberi warna pada NU. Dan berikut nama-nama yang diunggulkan menjadi Ketua Nahdlatul Ulama. Selamat siang, Anda menyaksikan News Update Berita 1, saya Carlos Michael. Pemirsa, menolak pemagaran tanah, warga di Kebumen, Jawa Tengah nyaris bentrok dengan TNI. Warga menganggap bahwa TNI telah merampas hak atas tanah leluhur mereka. Adu mulut serta saling dorong terjadi antara warga dan petugas. Petugas melarang warga yang ingin menghentikan para pekerja yang sedang memagar tanah. Warga mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih banyak jika pemagaran tetap dilakukan. Warga juga menuntut agar segera diberikan uang ganti rugi yang layak jika tanah mereka digusur.